Inilah stasiun Pasar Senen, stasiun yang jadi favorit backpacker dan budget traveler. Stasiun yang sangat identik dengan layanan perjalanan kereta ekonomi jarak jauh. Khususnya ekonomi PSO dengan tarif murah. Namun seiring berjalannya waktu, stasiun ini juga layani keberangkatan kereta komersial. Pertama kali dibangun oleh Batavias C. Ooster Spoorwegmaatschappij, BOS, tahun 1884 dan beroperasi 1887. Kemudian tahun 1898, Staatspoorwegen, SS, membeli jalur kereta Batavia Karawang milik BOS. Termasuk stasiun Pasar Senen. Pada tahun 1924, stasiun ini juga menjadi bagian dari elektrifikasi jalur kereta api dari Tanjung Priok ke Jatinegara. Sekaligus stasiun yang dilewati dan disinggahi KRL yang pertama kali dinas tanggal 6 April 1925. Pada kesempatan ini kita akan melakukan perjalanan dengan KA Blambangan Express. KA jarak jauh yang melayani rute Ketapang, Jakarta Pasar Senen PP. Kereta dengan jarak dan rute terjauh di Indonesia saat ini. Kita akan memulai perjalanan dari stasiun Pasar Senen, atau kini disebut juga Jakarta Pasar Senen. Tujuan akhir perjalanan kali ini adalah stasiun Banyuwangi Kota. Surabaya Gubeng, Sidoarjo, Bangun, Pasuruan, Probolinggo, Kelakah, Tanggul, Rambutuji, Jember, Kalibaru, Kalisetaya, Temuguru, Rogojambi, Banyuwangi Kota, dan Ketapang. Perjalanan KA Blambangan Express menuju stasiun Banyuwangi Kota akan singgah dan berhenti di beberapa stasiun. Di antaranya stasiun Cirebon Kejaksaan, Tegal, Pekalongan, Semarang Tawang Banjateng, Cepu, Bojonegoro, Lamongan, Surabaya Pasar Turi, Surabaya Gubeng, Pasuruan, Probolinggo, Kelakah di Kabupaten Lumajang, dan Jember. Di awal perjalanan, kereta ini melewati bekas jalur yang dulu dibangun oleh BOS sampai Karawang. Singgah di stasiun Jatinegara, Bekasi, dan Karawang. Kali ini kita akan melewati jalur peninggalan BOS tersebut. KA Blambangan Express singgah di stasiun Jatinegara. Seperti halnya Jakarta Pasar Senen, stasiun ini pertama kali dibangun BOS tahun 1884 dan beroperasi 1887 dengan nama Meester Cornelis atau Rawa Bangke. Kemudian diakuisisi SS tahun 1898. Pernah menjadi stasiun penting yang melayani perjalanan KA jarak jauh dan komuter. Namun kini hanya sebagian keberangkatan KA jarak jauh. Salah satunya adalah KA Blambangan Express. Sementara itu KRL Cikarang Line sebagai kereta komuter seluruhnya dilayani di sini. Bahkan sebelum adanya switching over di Manggarai, Jatinegara adalah stasiun transit dari Bogor Loop Line ke Cikarang Line dan sebaliknya.
Bangunan ini dulunya adalah stasiun Cipinang yang khusus melayani kereta barang dan ternak. Namun kini telah berubah total menjadi dipo lokomotif dan kereta Cipinang. Fasilitas untuk menyimpan sarana lokomotif dan kereta penumpang jarak jauh. Biasanya KA jarak jauh yang jarak antara kedatangan dan keberangkatan dari Jakartanya panjang akan menginap dulu di sini. Dipo lokomotif Cipinang adalah pengganti dari dipo lokomotif Jatinegara peninggalan Belanda yang kini telah dibongkar untuk proyek DDT. Perjalanan kita telah sampai di Stasiun Bekasi, persinggahan kedua di segmen peninggalan Bos. Stasiun Bekasi pernah menjadi terminus KRD dan KRL Jabotabek. Peran tersebut masih lanjut di era KRL komuter lain. Hingga akhirnya diambil alih Cikarang. Selain KRL komuter lain, stasiun ini melayani sebagian perjalanan KA jarak jauh. Sebagian KA jarak jauh tersebut kemudian menerapkan tarif khusus untuk rute Jakarta Pasar Senen atau Gambir ke Bekasi maupun sebaliknya. Tak sedikit yang memanfaatkan kemudahan ini, terutama untuk menghindari kepadatan KRL komuter lain pada jam-jam sibuk. Jembatan Kali Bekasi terletak tak jauh dari Stasiun Bekasi. Memiliki sejarah panjang khususnya berkaitan dengan peristiwa pasca Proklamasi 17 Agustus 1945. Tepatnya pada tanggal 19 Oktober 1945 terjadi bentrok antara pemuda dan pejuang dengan tentara Jepang yang berujung pada tragedi Kali Bekasi, di mana 90 tentara Jepang dieksekusi dan jenazahnya dibuang ke Kali Bekasi. Sejak era kolonial hingga sekarang, Jembatan Kali Bekasi memegang peran penting dalam perjalanan KA jarak jauh dari Jakarta menuju kota-kota lainnya di Pulau Jawa.
Sampailah kita pada terminus komuter lain yakni Stasiun Cikarang. Disinilah terminus KRL Cikarang lain, komuter lain Walahar dan Jatiluhur. Sehingga disinilah pertemuan dua wilayah operasi KAI komuter yakni Jabodetabek Merak dan wilayah 2 Bandung. KA Blambangan Ekspres melintas langsung di Stasiun Cikarang. KA Blambangan Ekspres melintas langsung Stasiun Lemahabang. Stasiun ini belum terelektrifikasi. Tak jauh dari sini terdapat PJL 122 Citarik Timur yang pernah jadi lokasi syuting film nasional berjudul Raja Jin Penjaga Pintu Kereta, 1974. Baru saja KA Blambangan Ekspres melintas langsung Stasiun Kedung Gede, stasiun paling timur di Kabupaten Bekasi. Selanjutnya perjalanan kita menyeberangi jembatan Tanjung Pura di atas Sungai Citarum yang menghubungkan Bekasi dan Karawang. Seperti halnya jembatan Kali Bekasi, jembatan Tanjung Pura atau Kedung Gede ini punya nilai historis. Khususnya yang berkaitan dengan Perang Kemerdekaan. Pada tahun 1947 ketika Belanda melancarkan agresi militer pertama, terjadi pertempuran besar di sini, di mana para pejuang berusaha untuk menghambat laju tentara Belanda yang hendak memasuki Karawang. Perjalanan kita telah tiba di persinggahan ketiga pada segmen jalur peninggalan Bos, yakni Stasiun Karawang yang terletak di pusat kota Karawang. Saat ini, Stasiun Karawang melayani beberapa perjalanan KA jarak jauh. Salah satunya KA Blambangan Ekspres. Dan telah dilengkapi kanopi yang melindungi penumpang dari panas dan hujan.
KA Blambangan Express berangkat lagi dari stasiun Karawang. Saat ini perjalanan kita telah memasuki segmen Karawang Cikampek. Dalam sejarahnya segmen ini merupakan bagian dari lintas Karawang Padalarang. Jalur yang merupakan shortcut untuk memperpendek durasi perjalanan Batavia-Bandung ini dibangun SS tahun 1902 hingga 1906. Setelah sebelumnya lebih dulu mengakuisisi jalur Batavia-Karawang milik BOS. Stasiun Cikampek merupakan stasiun paling timur di Daop 1 Jakarta. Stasiun ini juga titik percabangan antara dua jalur kereta yakni Cikampek Padalarang dan Cikampek Cirebon. Keduanya sama-sama shortcut yang dibangun SS untuk memperpendek waktu tempuh antara Batavia dan Surabaya di era kolonial. Pertama adalah lintas Karawang Padalarang yang mencakup jalur KA Cikampek Padalarang. Jalur yang sekaligus mempersingkat waktu tempuh menuju Bandung ini dibangun tahun 1902 dan beroperasi 1906. Melewati banyak jembatan ekstrim dan terowongan sasak saat. Kedua adalah lintas Cikampek Kroya dengan dua segmen yakni Cikampek Cirebon dan Cirebon Kroya. Dibangun 1912 dan beroperasi 1917. Dengan jembatan di Bumiayu dan Kebasen yang terbilang ekstrim, serta dua buah terowongan yakni Notok dan Kebasen. Adapun perjalanan KA Blambangan Express akan melewati segmen Cikampek Cirebon yang lanjut dengan Cirebon Semarang di jalur kereta Pantura Barat. Pada tahun 1912, SS ikut membangun dan mengembangkan jalur kereta Pantura Barat. Sebelumnya Pantura Barat telah menjadi garapan operator swasta dengan nama Semarang Cirebon Stroomtrammaatschappiij, SCSM. Khususnya di segmen Cirebon Semarang dengan percabangan ke Kadipaten, dan Tegal Balapulang via Selawi yang sebelumnya milik Tegal Spoorweg Maatschappij, TSM. Pembangunan jalur kereta Pantura oleh SS mencakup segmen Cikampek Cirebon. Jalur kereta Pantura Barat yang dibangun SS tahun 1912 ini melewati 3 kabupaten yakni Subang, Indramayu, dan Cirebon. Pemandangan di sini dominan hamparan sawah dan ladang, serta beberapa sungai. Saat ini posisi KA Blambangan Express ada di Kabupaten Subang. KA Blambangan Express melintas langsung stasiun Tanjung Rasa. Stasiun pertama yang dilewati di jalur kereta Cikampek Cirebon. Pernah ada rencana membuat jalur pintas yang menghubungkan stasiun ini dengan stasiun Cibungur di Kabupaten Purwakarta. Tujuannya untuk memperlancar lalu lintas kereta api dari Bandung yang akan ke jalur kereta api Pantura. Namun karena satu dan lain hal jalur pintas itu urung dibangun. Di antara kemungkinan batalnya pembangunan jalur pintas ialah ancaman terhadap pangsa pasar KA Ciremai dan Harina di stasiun Cikampek. Banyak penumpang naik kedua kereta tersebut dari stasiun Cikampek, baik tujuan Bandung maupun Semarang hingga Surabaya. Dengan kata lain, pangsa pasar kedua kereta itu di stasiun Cikampek telah terbentuk. Kemungkinan lainnya ialah tiadanya angkutan barang kontainer yang melewati jalur kereta api Pantura. Khususnya dari terminal kontainer Gede Bage yang terintegrasi stasiun Gede Bage. Jalur pintas sedianya memang akan lebih diperuntukkan angkutan barang kontainer. Namun kini hanya ada kereta Parsel Selatan via Priangan Timur. Stasiun Gede Bage juga sudah kembali layani angkutan penumpang. KA Blambangan Express melintas langsung stasiun Pringkasap Kabupaten Subang.
Nampak ada rangkaian KLB yang membawa dua kereta suite kompartemen. Ini adalah milik KA Argo Bromo Anggrek yang belum lama ini mengalami anjlok di Pegadaian Baru. Peristiwa tersebut sempat melumpuhkan jalur kereta Cikampek Cirebon. Kereta harus melewati Priangan Timur. Namun di perjalanan kali ini semua sudah normal lagi seperti sedia kala. Berikutnya adalah Stasiun Pasir Bungur. Stasiun ini jadi tempat menyimpan rangkaian KRL eks komuter lain Jabodetabek dan Rangkas Bitung. Kondisi KRL yang disimpan di sini sudah afkir dan tak bisa diperbaiki lagi. Biasanya juga karena faktor usia yang telah melebihi batas pemakaian. Karena semua sarana KRL tersebut adalah impor bekas dari Jepang. Stasiun Pasir Bungur adalah tempat perucatan ketiga setelah Purwakarta dan Cikaum. Sekarang giliran melintas langsung Stasiun Cikaum. Lokasi perucatan KRL dan kereta afkir kedua setelah Purwakarta. Di antara yang mengalami perucatan di sini adalah XKRD MCW 301 yang sempat dimodifikasi menjadi kereta penumpang biasa dengan kode K376. Kemudian ada KRL Tokyo 8513F alias Jalita yang merupakan unit pertama dibeli KCI. Hingga KRL seri EA201 alias Prajayana, yakni KRL pertama buatan PT Inka Madiun. Perjalanan kita telah memasuki Stasiun Pegadaian Baru. Ini adalah stasiun terbesar yang ada di Kabupaten Subang dan melayani beberapa perjalanan KA jarak jauh. Namun KA Blambangan Express melintas langsung di sini. Beberapa waktu sebelumnya telah terjadi insiden anjlok yang dialami oleh KA Argo Bromo Anggrek di stasiun ini. Dampaknya sebagian perjalanan yang melewati jalur kereta Cikampek Cirebon dibatalkan. Sebagiannya lagi dialihkan lewat lintas Priangan Timur dan Bandung. Untungnya perjalanan kali ini sudah kembali normal. Namun masih terlihat ada unit kereta Plaser di Stasiun Pegadaian Baru.
KA Blambangan Ekspres melintas langsung stasiun Cipunegara. Terletak di Kiarasari, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang. Merupakan stasiun paling timur di Kabupaten Subang. Dekat dengan stasiun ini terdapat jembatan Cipunegara di atas Jalan Raya Cipunegara Haurgeulis dan Sungai Cipunegara. Perjalanan KA Blambangan Ekspres memasuki stasiun Haurgeulis. Artinya kita kini telah ada di Kabupaten Indramayu. Stasiun ini merupakan satu di antara dua stasiun utama di Kabupaten Indramayu yang melayani perjalanan KA jarak jauh. Namun KA Blambangan Ekspres melintas langsung di stasiun ini. Berikutnya adalah stasiun Kedokan Gabus. Sebuah stasiun kelas 3 dengan model stasiun pulau. Meski tak ada kereta yang berhenti di sini, di stasiun ini pernah terjadi peristiwa bersejarah pada 14 Juli dan 4 September 1952. Ketika pos TNI yang satu komplek dengan stasiun mengalami penyerangan oleh gerombolan bersenjata yang terafiliasi pemberontak DITI. Akibat dari penyerangan tersebut, satu anggota TNI tertembak dan kawat sinyal mekanik terputus. Selama perjalanan di jalur kereta Cikampek-Cirebon, KA Blambangan Ekspres telah 2 kali berpapasan dengan kereta peti kemas atau kontainer yang dioperasikan oleh KAI Logistik. Kereta peti kemas saat ini kebanyakan melayani rute Jakarta-Surabaya. Diperkirakan, kereta peti kemas yang papasan ini berada di rute tersebut. Selain itu ada rute lainnya yakni Kelari Surabaya yang juga melintas di jalur kereta api Pantura.
Selanjutnya KA Belambangan Ekspres melintas langsung Stasiun Terisi, stasiun kelas 2 di Kabupaten Indramayu. Stasiun ini melayani dua perjalanan KA jarak jauh, yakni KA Fajar Utama Jogja rute Jakarta Pasar Senen, Stasiun Tugu Jogja dan KA Matarmaja dari Stasiun Jakarta Pasar Senen ke Stasiun Malang. Selepas Stasiun Terisi, KA Belambangan Ekspres menyeberangi Jembatan Kali Cipanas Terisi di atas Kali Cipanas. Selanjutnya giliran melintas langsung Stasiun Telaga Sari. Berbicara tentang stasiun ini, kita akan flashback ke 6 Juni 1988. Ketika terjadi tabrakan antara dua rangkaian kereta api di Stasiun Telaga Sari Kabupaten Indramayu. Melibatkan KA Senja Utama, Jogja Gambir, dan KA Maja Ekspres, Gambir Madiun. KA Maja Ekspres diketahui melanggar sinyal masuk jalur 1 yang berstatus tidak aman, sehingga menabrak KA Senja Utama yang sedang berhenti menunggu persilangan. Akibat insiden ini 17 penumpang mengalami luka-luka, 12 diantaranya harus dilarikan ke RSUD Indramayu. Selain itu, jalur kereta Cikampek Cirebon juga sempat tak bisa dilewati kereta. Tabrakan dua kereta ini terjadi akibat masinis dan juru api KA Maja Ekspres tertidur sehingga mengabaikan sinyal tidak aman. Stasiun Telaga Sari sendiri merupakan stasiun pulau seperti Stasiun Kedokan Gabus. Sama seperti Kedokan Gabus, stasiun ini tak melayani perjalanan kereta. Hanya sebatas untuk persilangan atau persusulan. Itu pun sangat jarang terjadi terutama setelah jalur kereta api Pantura telah double track seluruhnya. Inilah jembatan yang boleh dibilang ekstrim di jalur kereta Cikampek Cirebon. Jembatan Cimanuk di Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Tepat di atas Sungai Cimanuk. Hulu sungai ini ada di Kabupaten Garut, melintasi Kabupaten Majalengka, Indramayu, hingga bermuara di Laut Jawa. Dalam konteks perkeretaapian, ada dua jembatan yang berdiri di atas sungai ini, yakni Sasak Beusi Cibatu di jalur kereta Cicalengka Garut dan Jembatan Cimanuk Jatibarang di jalur kereta Cikampek Cirebon. Perjalanan kita telah sampai di Stasiun Jatibarang.
Inilah stasiun utama dan boleh dibilang pintu masuk utama Kabupaten Indramayu. Stasiun ini melayani KA jarak jauh. Sayangnya KA Blambangan Express melintas langsung stasiun Jatibarang. Sebenarnya di stasiun Jatibarang pernah ada percabangan menuju Indramayu Kota. Lintas cabang Jatibarang Indramayu ini merupakan jalur tram yang dibangun SS pada 15 September 1912. Namun sejak tahun 1972 jalur ini ditutup karena mengalami kerugian. Meski penumpangnya ramai, mayoritas adalah penumpang gelap tanpa tiket. Sehingga sampai sekarang, stasiun Jatibarang inilah pintu masuk utama Indramayu. Perjalanan kini telah memasuki Kabupaten Cirebon dan melintas langsung stasiun Kaliwedi. Stasiun yang telah nonaktif sejak 2002 atau setelah double track selesai dibangun. Sebelum itu, stasiun Kaliwedi hanya melayani persilangan dan susulan. KA Blambangan Express kini tengah memasuki fase akhir perjalanan di jalur kereta Cikampek Cirebon. Sejak awal memasuki jalur peninggalan SS yang telah double track ini, KA Blambangan Express melintas langsung di semua stasiun yang dilewatinya. Termasuk sebagian stasiun besar yang biasanya melayani beberapa KA jarak jauh. Seperti Stasiun Pegadaian Baru di Kabupaten Subang, Stasiun Haurgeulis dan Stasiun Jatibarang di Kabupaten Indramayu. Terakhir kali kereta ini berhenti di Stasiun Karawang. Hal ini telah diatur di GPK 2025 yang mulai berlaku pada awal Februari 2025. Karena itu, sebenarnya penumpang tujuan Cirebon bisa menjadikan kereta ini sebagai alternatif. Dengan pemberhentian terakhir di Karawang dan setelahnya langsung menuju Stasiun Cirebon Kejaksaan. Terlebih kereta tujuan akhir Cirebon Kejaksaan sendiri seperti Cakrabuana dan Gunung Jati masih berhenti di Stasiun Haurgeulis dan Jatibarang. KA Blambangan Express melintas langsung Stasiun Arjawinangun. Ini adalah stasiun besar ketiga setelah Stasiun Cirebon Kejaksaan dan Cirebon Perujakan. Seperti halnya Cirebon Kejaksaan, Stasiun Arjawinangun dibangun dan dioperasikan pertama kali oleh SS, sebagai bagian dari jalur kereta Cikampek Cirebon di lintas Cikampek Roya. Di GPK 2025, ada 3 KA jarak jauh yang dilayani di sini. KA Airlangga tujuan Surabaya Pasar Turi, KA Gunung Jati tujuan Cirebon Kejaksaan, dan KA Gaya Baru Malam Selatan tujuan Surabaya Gubeng. Stasiun ini juga layani angkutan barang Indosemen tujuan Purwokerto, Semarang Poncol, dan Brambanan. Terlihat KA Peti Kemas arah Jakarta yang sedang menunggu persusulan di sini. Ini ketiga kalinya KA Blambangan Express bertemu dengan KA Peti Kemas. Ternyata KA Peti Kemas yang berhenti di Arjawinangun tadi sedang menunggu disusul KA Argo Semeru tujuan akhir Stasiun Gambir. KA Blambangan Express berpapasan dengan titisan Endax C Express itu tak lama setelah melintas langsung Arjawinangun. Sekarang perjalanan kita bersiap untuk masuk dan berhenti di Stasiun Cirebon Kejaksaan. Dengan lebih dulu melintas langsung Stasiun Bango 2 dan Stasiun Cangkring, 2 stasiun kecil di petak antara Arjawinangun dan Cirebon Kejaksaan.
train stall before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. KA Blambangan Express akhirnya tiba di stasiun Cirebon Kejaksaan. Stasiun ini awalnya hanyalah sebuah halte kecil milik SCSM yang terletak di lintas cabang Cirebon Perujakan, Kadipaten. Itu pun peruntukannya jalur tram atau kereta ringan. Namun ketika SS membangun lintas Cikampek Roya tahun 1912, 1916, dibangun stasiun Cirebon SS. Belum diketahui apakah SS melakukan upgrade atau membangun stasiun yang terpisah tapi paralel dengan halte kejaksaannya SCSM di lokasi yang sama. Pasca kemerdekaan, stasiun ini dikenal dengan nama Stasiun Cirebon atau Cirebon Kejaksaan. Merujuk pada Jalan Kejaksaan di mana stasiun ini berada. Semua KA jarak jauh baik lintas Pantura maupun selatan semuanya berhenti di sini. KA Blambangan Express masuk jalur 3 stasiun Cirebon Kejaksaan. Di jalur 2 tepat di sebelahnya tersedia keamanahan yang membawa kereta wisata priority dari stasiun Solo Balapan tujuan akhir stasiun Gambir Jakarta. KA Manahan berangkat dari jalur 2 stasiun Cirebon Kejaksaan. Kereta ini mulai beroperasi tanggal 1 Juni 2023 di awal GPK 2023. Di awal beroperasi kereta ini cukup unik karena punya 2 rangkaian berbeda jenis. Rangkaian pertama eksekutif stainless steel generasi ke-1, SSG-1, bekas KA Turangga. Rangkaian kedua adalah eksekutif mild steel. Mulai GPK 2025 KA Manahan beroperasi reguler. Seluruhnya sudah menggunakan eksekutif SSG-1 ditambah kereta wisata priority. Rangkaian yang digunakan bekas Taksaka dan Bima. Rangkaian yang digunakan keamanahan adalah milik Dipo Kereta Solo Balapan, SLO. Di bawah Daop 6 Yogyakarta. Nama Manahan berasal dari sosok perintis Wangsa Mataram bernama Ki Ageng Pamanahan, saudara tiri Sultan Adiwijaya alias Jaka Tingkir. Saat ini Manahan merupakan nama kompleks olahraga di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Dekat stasiun Solo Balapan. Kembali ke KA Blambangan Express, kereta ini berhenti cukup lama di stasiun Cirebon Kejaksaan. Terlihat di jalur 5 ada rangkaian KA Cakrabuana, salah satu penerus KA Argo Cirebon. Kereta ini membawa rangkaian kereta makan New Generation modifikasi Balai Yasa Manggarai yang baru. Kereta ini dulunya merupakan kereta bisnis, K2. KA Tawangjaya dari stasiun Semarang Poncol tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen melintas langsung jalur 2 stasiun Cirebon Kejaksaan. Sebelumnya Tawangjaya merupakan kereta ekonomi bersubsidi dan sempat berjalan dengan rangkaian panjang. Kini status kereta telah menjadi komersial. Gunakan rangkaian ekonomi New Image kapasitas 80 penumpang buatan tahun 2016. KA Blambangan Express sendiri tengah melakukan proses pengisian air di stasiun Cirebon Kejaksaan. Inilah alasan mengapa berhentinya cukup lama. Sehingga tak sedikit penumpang yang memanfaatkan waktu tersebut untuk keluar kereta. Sambil menunggu kereta diberangkatkan lagi.